Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah al-yawma insyaallahu taala sanastamirru fi dirasati kitab Durus minal Qur'anil Karim li Jami'atil Imam Muhammad Ibn Su'ud Al-Islamiyah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang tersisa, yaitu membaca kitab Durus minal Qur'anil Karim, pelajaran-pelajaran dari Al-Quran Al-Karim, milik Universitas Imam Muhammad Ibn Su'ud Al-Islamiyah. Tayyib. Ladaina huna suratul Ikhlas. Kita masuk ke pembahasan surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Allah itu atau dialah Allah yang maha satu atau maha esa. Allahu as-samad. Allah yang sempurna dan dituju pada segala keperluan, ya, atau tempat bergantungnya segala sesuatu. Ini as-samad, nanti kita akan terangkan apa maknanya. Lam yalid wa lam yulad. Ya, tidak melahirkan, dari walada yalidu, tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Ya, yulad ini fi'il majhulnya. Ya, atau bahasa lainnya Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah, ya, yang serupa sesuatu pun, ya, dan tidak ada bagi Allah sesuatu pun yang serupa. Tayyib. Barakallahu fiik. Ini surah Al-Ikhlas beserta dengan makna artinya atau terjemahannya. Tayyib. Al-masail, permasalahan dari pembahasan surah ini adalah yang pertama al-awwal sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Kemudian sanian, yang kedua ma'anil kalimat, seperti biasa yaitu makna kosakata yang ada di dalam surah Al-Ikhlas. Salisan al-makna, yaitu al-makna al-am, makna umum dari surah Al-Ikhlas. Rabi'an fadlu suratil Ikhlas, keutamaan surah Al-Ikhlas. Taib, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sababun nuzul. Apa sebab turunnya surah Al-Ikhlas ini? Dikatakan di sini qalal kafiruna lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata orang-orang kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, sif lana rabbak." Sifatkanlah kepada kami Rabb engkau.
Ya, maksudnya gambarkan ciri-cirinya dari Rob engkau. Ya. Fa'anzalallahu surat al-ikhlas. Maka Allah menurunkan surah al-ikhlas ini. Ya. Jadi ketika itu orang-orang kafir bertanya kepada Nabi tentang ya agar Nabi menggambarkan bagaimana sifat dari Robnya. Ya, sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hal ini Allah menurunkan surah Al-Ikhlas. Dan di dalam surah Al-Ikhlas sebagaimana telah kita baca tadi, di situ terkandung sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang pertama adalah bahwasanya Allah apa namanya? Allah itu adalah Maha Satu. Allahu Ahad. Kemudian sifat yang kedua adalah As-Samad, tempat bergantungnya segala sesuatu. Ya, Allah itu kekal, tidak akan pernah mati. Ya, Allah itu tidak butuh kepada makhluknya, tetapi makhluk yang butuh kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan, atau tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Dan walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah itu yang setara dari sesuatu apapun. Maka ini adalah di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan di dalam surah Al-Ikhlas ini. Thayyib, barakallahu fiik. Jadi sebab turunnya ayat ini adalah seperti ini ya. Ya. Kemudian sanian yang kedua yaitu ma'anil kalimat. Dikatakan ahad. Ya. Ahad, esa atau satu itu maknanya adalah sama dengan wahid. Sama maknanya dengan wahid. Kemudian as-samad. Ya, as-samad maknanya alladzi yahtaju ilaihin nas, yang manusia itu membutuhkan kepada Allah. Wala yahtaju ilaihim, dan Allah tidak butuh kepada mereka, pada manusia. Ad-daimul baqil ladzi la yamut. Ya, yaitu bahwasanya Allah itu adalah senantiasa, ya, ad-daim itu senantiasa, al-baqi senantiasa kekal, alladzi la yamut yang tidak akan pernah mati. Ini adalah sifat as-samad. Ya, sifat as-samad. Kemudian kufuwan, ya, kufuwan ini maknanya adalah syabihan, ya, yang serupa atau yang semisal dengannya. Ya, kufuwan adalah yang serupa atau yang semisal, yang mirip. Ya. Taib. Ini adalah makna kosakata di dalam surah Al-Ikhlas yang penting ya. Ahad, kemudian as-samad. Apa itu as-samad? Alladzi yahtaju ilaihin nas wa la yahtaju ilaihim ad-daimul baqi alladzi la yamut. Yaitu zat yang ya manusia butuh kepadanya, dan Allah itu tidak butuh kepada mereka, pada manusia tersebut. Ya, senantiasa kekal hidupnya, ya, tidak pernah mati. Taib. Ini makna as-samad, luar biasa ya. Kemudian kufuan yang semisal, ya, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Baik di sisi rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma wa sifatnya. Taib. Ini diantara makna kalimat di dalam surah ini. Kemudian yang ketiga, salisan al-makna, yaitu makna umum, al-makna al-am di hadhihi surah, untuk surah ini. Dikatakan kul ya Muhammadu Allahu wahidun. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Allah itu adalah Maha Satu, Maha Esa. Ya, ini sifat yang pertama. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ya. Wala waladalahu. Ya. Wala waladalahu. Dan Allah itu tidak memiliki anak. Ya, ini walada bukan fiil di sini ya. Tapi walada ini bukan dari fiil walada yalidu, tapi ini adalah dari asalnya waladun, anak. Dia fathah karena dia isimla. Isimla dia mansub. Ya, isimla dia mansub. Dalam kaidah bahasa Arab, maka ismula adalah mansub, maka dia di fathah di sini. Maka dikatakan wala waladalahu, dan tidak memiliki anak. Wala walid, dan tidak pula memiliki ayah. Ya, tidak memiliki ayah. Sudah tiga sifat. Wala ahada mithluhu, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Tidak ada sesuatu pun yang setara atau semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ada empat sifat ya, sebagaimana makna surah Al-Ikhlas ini. Taib, barakallahu fiik.
Jadi makna dari surah ini adalah menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama adalah bahwasanya Allah itu Maha Esa, Maha Satu, satu-satunya yang mencipta, mengatur, menguasai, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan seterusnya. Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan seterusnya. Maka ini disebut dengan Allahu Wahid. Ya. Kemudian disebutkan la waladalahu, tidak memiliki anak. Maka jika ada suatu kaum atau suatu sebagian manusia yang mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak, maka jelas kekafirannya nyata. Bahwasanya Allah itu memiliki anak. Karena jelas di dalam ayat ini disebutkan ya lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya la waladalahu wala walid. Allah itu tidak memiliki anak dan tidak memiliki ayah. Thayyib barakallahu fiik. Ya, sebagaimana perkataan sebagian orang yang disinyalir di dalam Al-Qur'an bahwasanya ada suatu kaum yang mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak, ya. Thayyib barakallahu fiik. Wal iyadzu billah. Kemudian wala ahada misluhu, dan tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Ya, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Thayyib barakallahu fiik. Kemudian pembahasan yang keempat yang terakhir Rabi'an yaitu tentang fadlu suratil ikhlas, tentang keutamaan surah al-ikhlas. Ya, kita akan baca sebuah hadis. Dikatakan di sini, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qara'a bi qul huwallahu ahad," siapa yang membaca qul huwallahu ahad, ya, maksudnya adalah membaca surah Al-Ikhlas, ya, sampai selesai ayatnya, faka'annama qara'a bi thuluthil Qur'an. Maka seakan-akan dia membaca sepertiga Al-Qur'an. Ya. Kan jelas ya, kandungan dari surah Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Qur'an. Masya Allah. Taib barakallahu fiik. Hadis ini tegas. Siapa yang membacanya, maka itu seakan-akan dia membaca sepertiga Al-Qur'an. Ya, membaca sepertiga Al-Qur'an. Barakallahu fiik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, ya, dalam Musnad Imam Ahmad, musnadnya. Taib barakallahu fiik. Ini saja, mudah-mudahan bisa difahami. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan dengan surah yang berikutnya. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.